Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Buat Ya, Bapak dan Ibu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, saya mau belajar. Ya, Bapak dan Ibu. Kalau saya bilang pasca peledakan, bisa, kompeten. Ya, pasca peledakan. bisa kompeten. Oke, Bapak dan Ibu, saya mau ngambil fokusnya ya. Ini terkait dengan tebak warna. Kalau backgroundnya sama dengan tulisan warnanya ya, warna backgroundnya dengan tulisannya sama, Bapak bilang hore. Kalau tidak sama, Oke, fokus. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan ya. Iya, Bapak dan Ibu, sesi ini adalah melanjutkan pembelajaran sebelumnya di diklat Jurudak kelas 2 ya. Sebelumnya Bapak dan Ibu, selamat datang di PPSDM Geo Minerba. Terima kasih sudah memilih instansi kami sebagai tempat Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kompetensi. Ya, baik Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan satu pantun nanti cakep gitu ya. Beli bakso di tepi jalan. Jangan lupa tambahkan sayuran. Izinkan saya perkenalan. Tegur sapa mengawali pelatihan. Ya. Bapak dan Ibu, izinkan nama saya Donald Erna Inggolan, masih sama seperti yang dulu ya, kalau pernah ketemu di pelatihan yang lain. Saya menyelesaikan pendidikan formal saya, S1, S2 di Teknik Pertambangan, kemudian sebelum bergabung di PPSDM Geo Minerba, saya bekerja seperti Bapak dan Ibu di industri pertambangan. Ya, saya tahun 2024 diberi amanah sebagai widesuara di PPSDM Geo Minerba. Saya tinggal di Cimahi Bapak dan Ibu, ini alamat email saya, kemudian WA, mungkin ada perlu diskusi nanti setelah pembelajaran. Ya, baik Bapak dan Ibu, kalau tadi tak kenal maka tak sayang, saya butuh dong perkenalan dari Bapak dan Ibu. Ya, Pak, saya Pak. Ya, silakan Pak. Kenalkan, saya Riki Nugraha. Saat ini saya bekerja sebagai pengawas peledakan di PT Adikarya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iki. Baik, Bapak dan Ibu, kemarin kan sudah belajar terkait dengan peledakan ya, teknik peledakan. Ada yang bisa menjelaskan mengapa perlu pemboran dan peledakan? Singkat saja. Izin Pak. Ya. Karena batuan yang akan digali cukup keras di atas 40 MPa, sehingga untuk meningkatkan produksi diperlukan pemboran dan Iya, jadi masih ingat ya Bapak dan Ibu, sampai nanti sesi pelatihan ini ya harus ingat, karena itu kompetensi yang dibutuhkan ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut dengan materi pemeriksaan pasca peledakan ya. Ada 4 hal, ada 4 topik utama, yakni yang pertama memeriksa lokasi pasca peledakan, yang kedua memeriksa kualitas hasil peledakan ya, fragmentasinya, yang ketiga menangani lubang ledak yang gagal meledak atau misfire, dan yang terakhir melaksanakan peledakan bongkah atau boulder. Pada sesi ini saya akan membahas terkait dengan memeriksa lokasi pasca peledakan ya. Memeriksa lokasi pasca peledakan. Ya, ada yang bisa nggak menjelaskan apa itu pasca peledakan dan mengapa? Izin Pak. Ya, Pak. Pasca peledakan adalah kegiatan yang dilakukan setelah ada ledakan. Oke. Pasca peledakan dilakukan untuk memastikan bahwa hasil kegiatan peledakan sesuai dengan rencana. Iya, luar biasa ya, sudah memahami sepertinya. Iya, Bapak dan Ibu itu tadi ya, pasca artinya sesudah. Perlu ya untuk memastikan aman ya. Peledakan itu harus aman, karena resikonya taruhannya nyawa, Bapak Ibu ya. Ya, tujuan dari pembelajaran adalah setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak dan Ibu atau peserta itu diharapkan mampu melakukan pemeriksaan lokasi pasca peledakan. Ya, kemudian indikator belajarnya ada 3 Bapak dan Ibu ya. Mohon ini jadi perhatian. Yang pertama nanti bisa menjelaskan ya teori tentang pemeriksaan lokasi pasca peledakan. Yang kedua menerapkan kegiatan pemeriksaan gas, kemudian kabel ya, kemudian sumbu nonel ya setelah pasca peledakan. Dan yang terakhir menilai kondisi pemeriksaan pasca peledakan. Tadi sudah disampaikan aman atau tidak. Oke. Ya, kita lanjut Bapak dan Ibu, materinya adalah identifikasi gas hasil peledakan. Ya, kemarin sudah belajar terkait dengan peramuan bahan peledak. Bahan peledak ketika diledakkan maka berubah menjadi gas. Ya, gas itu harus diidentifikasi. Gas itu ada dua kategorinya. Yang pertama adalah smoke atau tidak beracun. Yang kedua adalah fumes atau gas beracun. Ini contohnya Bapak Ibu. Ada uap air, kemudian asap. Sementara yang beracun ada gas CO dan
NO2 atau NO. Pada tambang bawah tanah ya, misalnya di Freeport atau di Antam, itu harus dicairkan dengan ventilasi supaya tidak beracun. Nah ini, ada smoke, ada fumes. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Apa ya Pak? Kalau gas kan gas itu ada di kendaraan. Iya, luar biasa. Iya, CO adalah karbon monoksida ya. Itu kalau pembakarannya tidak sempurna. Karena apa Bapak Ibu ini berbahaya? Hemoglobin yang ada di dalam tubuh kita itu mengikat CO 200 sampai 300 kali lipat dibanding mengikat oksigen. Sementara oksigen itu dibutuhkan untuk otak kan gitu ya, dan sirkulasi. Jadi kalau CO yang mengisi, maka keracunan, kita bisa kolaps, pingsan ya. Pada kadar tertentu ya kita jadi bisa meninggal Bapak dan Ibu. Gitu ya, terjawab Pak? Oke, kita lanjutkan. Nah, terbentuknya gas beracun itu Bapak dan Ibu ada 6 faktor. Yang pertama adalah pencampuran ramuan tidak seimbang atau sempurna. Kemudian letak primer yang tidak tepat ya. Primernya harusnya begini kan ya, di dasar, di tengah atau di atas ya. Ini bahan peledak. Tapi dia terletak di sini Bapak dan Ibu ya, sehingga bereaksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada kurang tertutup. Ini harusnya di stemming gitu ya, ditutup ya. Kemarin sudah teknik peledakan, tapi tidak ditutup rapat. Jadi material lain masuk. Itu. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu adanya air. Jadi di dalam lubang ini ada air sehingga nanti bereaksi dengan bahan peledak. Ya. Kemudian sistem waktu tunda. Ini Bapak dan Ibu. Nih, harusnya waktu tundanya cepat, tapi ini terlalu jauh. Sementara jaraknya badan spasinya rapat. Sehingga ketika lubang 1 meledak, lubang 2 belum, itu reka sampai ke lubang kedua. Nah, rekahan ini disisipkan bahan peledak sedikit. Nah, reaksinya menjadi tidak sempurna pembakarannya. Kemungkinan adanya reaksi antara bahan peledak dengan batuan dinding. Ini Bapak Ibu, batuan dindingnya adalah ini, itu ya, ini. Bahan peledaknya bereaksi dengan ini. Kalau dia sulfida, tambang emas, tambang tembaga, maka bereaksi menghasilkan gas-gas beracun. Atau pada batuan gamping, ya, karbonat, bereaksi dengan batuan sampingnya, Bapak dan Ibu ya. Nah, ketika masuk ke lokasi Bapak dan Ibu, gunakan APD. Apa itu APD? Ya, alat pelindung diri. Iya, luar biasa. Alat pelindung pakai masker yang cocok Bapak dan Ibu ya. Iya. Kemudian di Indonesia Bapak dan Ibu ada 6 level gas ya. Level 0 sampai level 5. 0 dan 1 itu belum berbahaya Bapak Ibu ya. Putih kemudian sedikit kuning. Level 2 itu mulai kuning Bapak Ibu. Level 3 itu sudah mulai orange. 4 itu orange-nya pekat ya. Dan yang kelima itu hampir merah. Ya, Bapak dan Ibu coba dicek. Nah, nanti saya tanyakan grup A, grup B ya. Oke, grup A. Kategori mana? Level 4. Grup B? Setuju ya? Jangan langsung masuk ke lokasi, berbahaya ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu ya. Oke, selanjutnya materi pemeriksaan. Pemeriksaan apa Bapak Ibu? Kabel listrik dan sumbu nonel. Ya, listrik di sini apa di sini? Oke, silakan listrik ya. Kemudian nonel di sini Bapak dan Ibu boleh dicek ya. Nanti akan saya pandu. Untuk nonel Bapak dan Ibu boleh pakai ini listrik. Kemudian untuk nonel pakai ini ya Pak ya. Nanti dipotong. Ya, Bapak dan Ibu boleh kalau listrik ya. Kalau listrik kita akan periksa ya. Ya, coba kaki yang positif, negatif masih bergerak? Bergerak ya. Oke, berarti aktif. Di sini Bapak dan Ibu dipotong sedikit, kemudian ditiup. Masih ada sisa? Oke, berarti masih aktif. Begitu ya? Clear? Iya, jadi Bapak dan Ibu kalau menggunakan listrik tolong dipastikan cek jarumnya ya. Kemudian kalau dia bergerak berarti masih aktif. Kalau tidak bergerak berarti sudah meledak. Gitu ya. Oke, tolong fokus Bapak dan Ibu. Yang ini adalah detonator listrik ya. Yang ini adalah surface delay. Ini adalah blasting ohmmeter untuk mengukur tahanan. Sementara ini ada nonel dan ini sumbu ledak. Bisa dipahami? Oke, coba saya tes dulu deh. Bapak dan Ibu, ini adalah games. Kita main games dulu ya. Make a match ya. Bapak dan Ibu isi titik-titik ini dengan notasi A, B, atau C, dan seterusnya ya. Silakan dikerjakan 10 detik. 3, 2, 1. Angkat Bapak dan Ibu. Iya. Oke, saya butuh kejujurannya. Mana yang sesuai dengan jawabannya? D, A, C, D. Yang sesuai. Yang benar semua. Oke, grup A luar biasa ya. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu.
Iya, ini grup A ini luar biasa nih, bisa menjawab dengan cepat. Ya, Bapak dan Ibu, sekarang kita ada tugas ya, mendemonstrasikan. Ya, tugasnya adalah identifikasi apakah detonator listrik atau nonel sudah meledak atau misfire ya. Sekarang saya switch. Ya, kelompok ini mengidentifikasi nonel, kelompok ini mengidentifikasi detonator listrik. Silakan dikerjakan Bapak dan Ibu ya, waktunya 3 menit. Oke, dicek Mbak, ditiup. Yang ini. Ya. Oke. Ya, coba ditiup. Silakan ya. Oke, tulis jawabannya ya. Baik. Dari kelompok 1, silakan. Yang nonel ya tadi ya. Ya. Pada nonel ini terlihat beberapa luka pada sopirnya dan ultrasonik fuelnya sudah pecah. Jadi kami simpulkan detonator nonel ini sudah meledak. Sudah meledak ya. Oke, terima kasih. Kelompok B. Pada detonator listrik ini terlihat masih utuh. Kemudian yang paling penting setelah dicek menggunakan glass OMK meter menunjukkan nilai 2 OHM. Jadi kami simpulkan detonator ini masih aktif. Luar biasa, tepuk tangan Bapak dan Ibu sudah memahami ya. Jadi nonelnya tadi itu sudah meledak. Di sini tadi detonator listriknya masih aktif. Bapak dan Ibu nanti di tempat kerja jangan lupa ya. Clear? Kalau pakai detonator listrik, lihat jarumnya. Kalau pakai nonel ditiup ya, ada luka atau tidak. Jelas Bapak dan Ibu? Oke, Bapak dan Ibu, kesimpulan dari pelatihan ini yang pertama ya, kegiatan pemeriksaan pasca peledakan itu dilakukan untuk memastikan bahwa apa? Hasil kegiatan peledakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Ya, tadi disampaikan aman atau tidak. Yang kedua, pemeriksaan pasca peledakan dilakukan dengan pemeriksaan ada gas, apalagi kabel, sumbu nonel, serta dilakukan menggunakan APD. Ya, tadi kalau gas pakai masker. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, kondisi pasca peledakan dinyatakan aman ya apabila semua bahan peledak meledak ya, setelah diperiksa semua meledak dan keamanan lokasi diperiksa sesuai dengan SOP yang berlaku ya. Bapak dan Ibu punya SOP-nya kan ya? Iya. Baik Bapak dan Ibu, saya mau mengevaluasi ya apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Tolong disiapkan gadgetnya, silakan di-scan. Oke, langsung dikerjakan ya. Saya cek hasilnya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat, iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Pak Riki Rio ya, kemudian Mbak Febri dan Mbak Mary ya. Demikian Bapak dan Ibu pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah didapatkan hari ini Bapak dan Ibu bisa diterapkan, diaplikasikan nanti di tempat kerja masing-masing. Ya, sebelum saya akhiri Bapak dan Ibu, ada yang mau didiskusikan? Cukup ya? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Karena tadi kita awali dengan doa, sebaiknya kita berdoa menutup kegiatan hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, saya sampaikan satu pantun. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa. Jangan lupa. Kalau ada sumur di ladang, ayo ada yang enggak? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.